Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh alladzi ta'dimi wa ta'ati wa nahussu bidzikri al-mukarram Kiai Mas Aldi. Kiai Mas Aldi, Kiai Haji Muzammil SAG, serta Adinda Al-Ustadz Husni Tamrin, serta seluruh tokoh masyarakat yang kami hormati. Tak lupa kepada sahabat karib saudara semuanya, baik yang dari Surabaya, lebih-lebih yang dari Surabaya, dari luar pulau. Berangkat jam berapa dari luar pulau ini? Jam 5, Pak. Jam 5. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada yang manuknya dipotong. Siapa namanya itu ya? Faizal Al-Farizi. Kemana? Oh, sakit jong saya potong jong. Dipotong segone. Kan gitu jong. Ya, diputus sedikit ya, nggak diputus semua. Ya. Pada semua yang sudah diputus lawas ya, yang saya hormati. Ya Pak ya, sampean sudah diputus dulu Pak ya. Ini cerita dari Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim 4 perintah. Ya, wakilah dikatakan kurang lebih umurnya 80 tahun diputus Nabi Ibrahim dengan pakai apa? Pakai kampak Pak. Ya. Cari metura kape aling betung. Ya. Ya. Ini perintah Allah. Kalau diniatin karena mengikutin karena perintah Allah, insya Allah jadi amal jariah Pak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dan seterusnya kepada umatnya. Sebagai apa? Sebagai identitas umat Islam. Jadi cukup agamamu apa? Tidak tanya begitu Pak. Sampai sunat mboten. Kalau sunat berarti sudah muslim. Ini sudah kebanyakan di Surabaya dan Madura. Tapi sekarang karena ditinjau oleh WHO Kesehatan Dunia, maka diwajibkan sunat semua ya. Kenapa? Karena ditinjau dengan kesehatan ternyata banyak masuk akalnya dan banyak manfaatnya. Apa tujuannya? Najis-najis yang nempel itu ya, supaya lepas. Kalau terus-menerus nempel akan menjadi ya iritasi dan menjadi infeksi dan jadi penyakit. Disitulah agama memerintahkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat manusia tentunya memberikan resep juga tidak keliru. Mudah-mudahan kita semua selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya sampaikan adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ya kebangkrutan akhirat. Ya. Kita ini alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah di melaksanakan puasa selama bulan Ramadan. Di siangnya kita berpuasa,
Di malamnya kita sholat tarawih termasuk qiyamul lail. Artinya siang ibadah, malam ibadah. Kemudian ditunjang dengan sedekah-sedekah lainnya di bulan Ramadan. Kemudian juga ada zakat fitri, zakat mal. Ada juga yang memberikan santunan, takjil dan lain sebagainya sampai menunggu malam Lailatul Qadar. Artinya kita ini kalau benar-benar ikhlas menjalankannya, iman wahtisaban, Pak, insyaallah pahala kita sangat luar biasa, Pak. Tetapi diingatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, atadaruna manil muflis. Wahai para sahabat, tahukah kalian ya apa itu muflis, apa itu orang bangkrut? Para sahabat semua menjawabnya, bermacam-macam jawabannya. Tapi sahabat ada yang menjawabnya. Qalu ya Rasulullah, dia menjawab sahabat. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Kata sahabat, yang dinamakan muflis di Rasul adalah kami semua yang tidak punya dirham, tidak punya harta dan tidak punya uang. Tidak punya uang dan tidak punya harta kami ya Rasul. Rasul senyum. Dikira kebangkrutan dunia. Ternyata Rasulullah SAW berikan keterangan, Qala Rasulullah SAW, innal muflisa, sesungguhnya orang bangkrut, min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin, akan datang pada hari kiamat umatku membawa pahala-pahala solat yang banyak. Bukan hanya solat fardu saja, ba'diyah, qobliyahnya, solat sunnah, tahajud, semua dibawa ya. Dia membawa juga pahala puasanya, bukan hanya Ramadan, semua puasa sunnahnya dibawa juga. Dia juga membawa pahala-pahala yang lain seperti zakat, sedekah dan haji dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain Rasulullah SAW juga melanjutkan hadisnya, wayati, tetapi di sisi lain ya, qad syatama hada, dia berbuat tercela, sering menghina saudara, sering menghina tetangganya, sering menghina manusia lainnya. Wa qad fahada, sering memfitnah, menuduh orang lain berbuat ya yang tidak baik ya. Kemudian wa akala malahan, kemudian memakan harta yang bukan haknya. Kemudian juga wa safaqata mahada wa darabahada, senantiasa memukul saudaranya tidak bersalah, bahkan menumpahkan darah saudaranya. Kalau itu terjadi apa? Wa yu'ta hada hasanatihi wa hada hasanatihi, ayo berikan semua, kata Allah. Berikan kepada orang yang didolimin itu pahala puasanya, pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala haji dan umrohnya ya, dikasihkan semua. Fa'in faniyat hasanatuhu, setelah kosong pahalanya tadi sudah habis semua, pahala puasanya habis, pahala solatnya habis, pahala sedekah semuanya habis semua. Qabala ayyubda ma'alai, sedangkan pengadilan dosa belum selesai. Sang antri si akeh, Pak. Aku ya Allah dulu didolimin, difitnah, digini, aku belum kebagian sauran pahala ya. Apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum, diambilkannya dosa-dosa dari orang yang nunggu tadi ya. Faturihat alaihi, ditimpakan kepadanya ya. Thumma faturihat finnar, kemudian dilempar ke neraka. Kenapa? Karena orang itu sudah bangkrut. Pahala tadi yang ditumpuk-tumpuk semua itu habis semua ya. Kemudian dosa orang dipikulkan kepadanya
Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah orang bangkrut yang sebenarnya di akhirat. Kalau bangkrut kita di dunia, habis dagang kita bangkrut, kita masih ada bapak dan ibu, ditempel juga apa modalnya. Ada saudara, ada sahabat, ada bank ya. Ada bank juga yang memberikan bantuan ya. Tapi kalau di akhirat sudah bingung karena di situ sudah tidak ada pembagian amal-amal, sudah tidak ada, hanya amal kita sendiri. Artinya saudara ya, bapak semuanya, kita beribadah kepada Allah harus istiqomah, tetap selalu karena Allah. Kemudian kita bangun akhlakul karimah kepada sesamanya. Sekalipun kita ini sudah ibadah dengan betul-betul, tetapi juga harus kita ngikutin akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ibadah kita kurang sempurna kalau kita tidak akhlak. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua pertama kali, kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga dan manusia lainnya. Insyaallah kalau kita semua mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlakul karimah, insyaallah kita akan selalu selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai penutup, Allah senantiasa akan membahagiakan kita, akan memberikan jalan keluar kepada kita selama kita